Bismillah. Baik, kawan-kawan, terkait dengan uji regresi, kawan-kawan pastikan sudah membuat tabulasi data dengan memasukkan rasio dari tiap perusahaan seperti halnya di tugas 1. Kemudian ditambah untuk tim 1, 2, 3, 4, dan 7 yaitu harga saham, untuk tim 5 dan 6 menggunakan persentase selisih laba. Baik, ini salah satu contoh data untuk rasio dibandingkan dengan harga saham. Jadi, penelitian regresi adalah uji pengaruh untuk mengetahui apakah ada pengaruh ya antara variabel independennya dengan variabel dependennya. Di soal kali ini, di tugas kali ini, kita akan menguji apakah rasio di data, yaitu ada variabel ROA, DER, dan CR, punya pengaruh terhadap harga saham. Artinya apa? Apakah harga saham ini ditentukan oleh rasio ROA, DER, dan CR? Gunanya apa? Gunanya bisa untuk memprediksi harga saham itu ditentukan oleh apa saja sih, dengan hasil yang nantinya kita uji dengan menggunakan uji regresi berganda. Baik, apabila kawan-kawan sudah menyelesaikan tabulasi data, maka kita masuk ke SPSS-nya. Ya, kalian buka data yang sebelumnya sudah disimpan di Excel. Oke. Pastikan kalian memilih sheet yang benar ya. Ini ada sheet 1 sampai 4, pilih yang memang untuk tugas 4. Nah, bisa kalian lihat ini adalah preview 10 data yang nanti akan dihasilkan melalui konversi Excel ya ke SPSS. Apabila sudah yakin datanya ini, maka tinggal diklik OK kan saja. Ya, maka data akan muncul seperti ini. Kemudian, langkah apa yang perlu dilakukan? Pertama, kita klik Analyze. Kemudian, pilih Regression. Kemudian, Linear. Ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Kawan-kawan, masukkan harga saham di bagian dependent. Karena kita akan menguji harga saham sebagai dependent. Kemudian independennya kita masukkan ROA, DER, dan CR. Bisa diblok ya. ROA, DER, CR, atau variable rasio yang kalian sudah tentukan. Nah, masukkan ke independennya. Nah, kemudian masuk ke statistik. Kalian klik ya. Bagian apa yang perlu diklik? Mudahnya adalah yang bagian atas, klik bagian bawah. Bagian bawah, klik bagian atas. Nah, jadi untuk yang bagian atas, klik aja yang bagian bawahnya. Bagian bawahnya, diklik yang bagian atasnya. Oke, kemudian di continue, masuk ke plot. Oke, yang di plot, kawan-kawan bisa memasukkan terkait dengan variabel yang ada di dalam kolom ini, kemudian dimasukkan ke Y dan X-nya. Apa yang perlu kita masukkan? Ya, mudahnya seperti ini. 2 dari atas, ya, ini 2 dari atas nih, taruh ke bawah. 2 dari bawah, taruh ke atas. Ya. Jadi Z prediction sama S residualnya masukkannya sesuai dengan kolom yang tertera di sini. Kemudian histogram dengan norma probability plot boleh dicentang semua. Kemudian di continue, dan terakhir bagian save-nya. Di bagian save, kalian cukup klik aja yang di pojok kanan atas. Hanya satu, yaitu di residual unstandarized.
di pojok kanan atas. Kalau sudah, di continue dan di OK-kan. Ya, hasilnya akan tertampil seperti ini. Baik, langkah apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kita lihat ini, norma p-plotnya. Norma p-plot. Pertama sekali kita harus menguji namanya uji normalitas. Nah, kita tulis ya di sini ya. Uji normalitas. Nah, uji normalitas menggunakan di sini adalah grafik norma p-plot. Yang menggunakan grafik normal p-plot ya. Oke, oh norma p-plot ya. Kurang saya. Ya. Kalian boleh mengcopy ini, masukkan di dalam grafiknya. Kalau pas di copy ternyata berubah ya tampilannya, tapi tidak apa-apa. Kawan-kawan bisa melihat di sini. Ini cara membacanya bagaimana? Ini kita ini aja ya, pastekan dengan format yang ada ya. Jadikan picture aja. Bagaimana cara membacanya? Di sini ada titik-titik ya. Titik-titik ini adalah sebaran datanya. Nah, jadi agar kalian mengetahui hasil dari uji normalitasnya lolos apa tidak. Oke, uji normalitas ini penting karena ingin mengetahui distribusi datanya, normal atau tidak. Bagi uji regresi, normalitas data menjadi penting agar kita bisa menarik kesimpulan yang lebih tepat dalam memprediksi datanya. Ya, kita bisa lihat titik-titiknya di sini. Apabila titik-titiknya ini mendekati dan mengelilingi di sepanjang garis diagonal, maka datanya terdistribusi normal. Tapi kalau kita melihat titik-titiknya ini kalau misal berada di jauh ya jangkauannya dari garis diagonal, ini garis diagonal yang melintang seperti ini. Ini adalah garis diagonal. Kalau titik-titiknya menjauh, maka kita bisa mengetahui bahwasannya datanya tidak terdistribusi normal. Oke, baik kawan-kawan. Untuk uji normalitas, itu kita ada uji yang menggunakan grafik, nah, ada juga yang menggunakan angka. Kenapa harus menggunakan angka dibanding grafik? Kadang kita melihat bahwasannya titik-titik ini atau grafik ini atau gambar ini dari satu orang ke orang yang lain punya persepsi yang berbeda. Mungkin saya anggap titik-titiknya ini menjauh kok gitu. Di sini kan agak jauh ya. Tapi ada juga yang menganggap oh ini masih mendekat lah gitu. Karena titik-titiknya tidak terlalu jauh. Nah, ini kan persepsi orang. Oke, kalau mau menggunakan angka yang absolut, maka kawan-kawan bisa mengolah datanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, setelah kita melakukan regresi, karena tadi ada tombol save yang kita centang residualnya, maka akan muncul satu variabel baru. Di sini ditulis res1 atau ini adalah nilai unstandard residual. Maka kita bisa pakai variabel ini untuk diolah untuk uji beda. Caranya bagaimana? Klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, kemudian pilih Legacy Dialog, pilih One Sample Case. Ya, kita masukkan unstandard residual ke test variable atau variabel yang sebelumnya diregresikan itu. Nah, kita masukkan hasil dari unstandard residualnya, kita masukkan ke test variable. Oke, pastikan tes distribusinya ada di normal ya. Kemudian kita klik Exact. Nah, ini menyesuaikan dari literatur yang saya baca. Untuk SPSS di atas 20 setahu saya,
itu harus dicentang Monte Carlo-nya untuk mendapati angka yang lebih akurat terkait dengan nilai signifikannya. Baik, kita klik Monte Carlo-nya, kemudian continue dan di-OK-kan. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Dari hasil, kita bisa melihat Monte Carlo-nya, nilai signifikannya adalah 0,048. 0,048, nah, kita bisa memasukkan hasilnya ke Excel kita. Jadikan sebagai gambar saja. Nah, ini uji Kolmogorov Smirnov. Ya, pengujian ini bisa dilakukan dengan melihat nilai signifikannya yang ada di Monte Carlo, yaitu di sini nilainya adalah 0,048. Kriteria yang dibangun itu signifikannya apabila di atas 0,05, nah maka hasilnya adalah, kita buat gini aja ya, data terdistribusi normal. Oke. Sedangkan kriteria yang kedua, ini apabila nilainya kurang dari 0,05, berarti data tidak terdistribusi normal. Oke, jadi kawan-kawan bisa dilihat kalau kita mendapati nilai signifikannya 0,048, masuk ke kriteria yang di atas 0,05 atau di bawah. Nah, kalau dari nilai kita sudah bisa mengetahui ya, ternyata kurang dari 0,05, maka distribusinya itu tidak normal. Oke, jadi yang dimaksud data tidak normal itu banyak orang salah tafsir ya. Yang dimaksud itu adalah distribusinya. Karena kalau menyatakan data tidak normal itu maknanya agak lain ya. Di uji normalitas kita melihat distribusi datanya, maka saat disampaikan data itu tidak terdistribusi normal, maka uji normalitasnya tidak lolos. Nah, itu biasanya perlu diperbaiki terlebih dahulu apabila data sampelnya itu kecil. Nah, jadi kawan-kawan, apabila mendapati seperti ini biasanya diperbaiki dulu, tapi kita tidak masuk ke pembahasan perbaikan data. Nah, kita masih dalam bagian menilai apakah datanya telah lolos dari uji-uji yang telah ditentukan. Baik, dari data ini kita bisa tahu ya, ternyata untuk grafiknya, nah ini sifatnya masih persepsional, artinya bisa jadi ini lolos, bisa jadi tidak. Tapi secara mudahnya, ya, titik-titiknya masih menurut saya ini jangkauannya ya, masih dalam batas normal. Akan tetapi saat pembuktian diuji Kolmogorov-Smirnov yang menggunakan angka, ternyata didapati hasilnya tidak terdistribusi normal. Nah, kalau menurut saya lebih cenderung menggunakan ini, Kolmogorov-Smirnov. Ini kalau menggunakan angka kan lebih absolut, lebih pasti ya, dibanding menggunakan grafik. Baik, seperti itu ya kawan-kawan. Untuk uji normalitas, ya, di regresi kita menggunakan uji asumsi klasik ya. Yang pertama kita menggunakan uji normalitas. Karena menentukan yang pertama uji normalitas itu ada di beberapa literatur, karena uji normalitas juga disebut uji mutlak. Artinya untuk regresi itu wajib menguji
normalitasnya. Nah, tapi ada juga nanti kejadian yang menjadikan dia tidak wajib, seperti contohnya yaitu apabila datanya sampelnya besar. Nah, kalau saya baca di beberapa literatur yang menyatakan data besar, salah satunya yaitu data dengan sampel lebih dari 100. Ya, seperti itu ya kawan-kawan. Baik, untuk uji normalitas semoga bisa dipahami.